Elis Mian, cerita pengantar tidur. Cerita angsa ajaib. Assalamualaikum, hai sahabat. Pada sore hari, Pak Yasa dan Bu Saka pulang dari ladang, tempat di mana mereka bekerja sebagai buruh tani pada seorang tuan tanah yang kaya raya. Di perjalanan pulang, mereka menemukan sebutir telur angsa. Wah, lihatlah Pak, ada telur angsa besar sekali. Ayo Bu, kita ambil, kita bawa pulang. Besok kita jual ke pasar. Pagi harinya, mereka sudah bersiap-siap hendak menjual telur angsa ke pasar. Saat mereka mengambil telur tersebut, mereka melihat telur angsa itu telah menetas. Akhirnya, mereka mengurungkan niat untuk menjual telur tersebut dan memutuskan untuk merawat anak angsa itu. Hingga besar nanti baru akan mereka jual. Beberapa bulan kemudian, angsa itu pun tumbuh menjadi angsa betina yang cantik, dan mereka berniat untuk menjualnya ke pasar. Pak Yasa hendak mengambil angsa itu, dan dia terkejut melihat angsa itu bertelur. Bu, angsanya bertelur dan telurnya telur emas. Telurnya kita bawa ke pasar aja Pak, kita jual. Mulai saat itu, mereka bisa menjual sesuatu, yaitu menjual telur emas yang membuat mereka semakin hari semakin kaya. Rumah yang semula gubuk kini berubah menjadi rumah besar bak istana. Pakaian yang mereka pakai pun sangat mewah dan tentu sangat mahal. Kini mereka menjadi orang kaya di desa itu. Semakin hari kekayaan mereka semakin bertambah, tapi sayang kini mereka berubah menjadi sombong dan serakah. Mereka menginginkan angsa itu bertelur emas yang banyak setiap harinya. Hingga suatu hari, Pak Yasa mengambil pisau dan membuka perut angsa dengan harapan dapat mengeluarkan seluruh telur emas di dalamnya. Tapi apa yang terjadi? Ternyata di dalamnya tidak ada apa-apa, malah angsa itu mati. Seiring dengan kematian angsa ajaib, seluruh harta yang dimiliki oleh mereka pun menghilang. Karena keserakahan dan kebodohan Pak Yasa, Bu Saka sangat marah. Kini mereka hidup lebih miskin dari sebelumnya. Karena malu, mereka pergi menjauh dari desanya, karena tidak ada seorang pun lagi yang mau mempekerjakan mereka sebagai buruh tani. Pesan moral dari cerita ini adalah, selalu bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki saat ini. Keserakahan hanya akan mendatangkan malapetaka.